منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi minggu yang cerah ini di Musyalah Tiba ada dua kegiatan pagi ini. Pertama, kajian subuh Ramadan bersama Ustadz RB. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Dan nanti dilanjutkan oleh Ustadz Novendra Irwan. Jadi Bapak Ibu yang belajar tetap di sini, yang tidak mau belajar atau ingin belajar silakan duduk sini juga. Karena hari Minggu adalah hari libur. Salawat dan salam sampai kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, Ibu, Allah yang dimuliakan Allah pada pagi ini. Itu mari kita minta kepada Ustaz kita, Ustaz RB, waktu ada tempat di persidangan. Jangan-jangan aman Ustaz. Saya masih semangat ibu. Mendengarkan awak yang kurang semangat ibu. Serius. Kami hadap kan. Tapi awak tak ingin hadir. Jadi awak mohon maaf ketika lupa awak challenge saya dalam kitabnya langsung kan. Awak lah apa tadi tapi ada nak lalu. Oyong kembali tu. Karena ada sibuk mencari dari malam. Ada itu mencari kitab-kitabnya dari hadis-hadisnya. Jadi moga sampai saya supaya paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته أجمعين. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan fi suratil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitab al-hadis sahih al-Bukhari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang sedang dirahmati Allah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berkah ini. Kita masih diagihkan nikmat. Nikmat apa tuh Bapak Ibu? Nikmat sadar, nikmat hidup. Apalah nikmat yang paling terbesar diberikan Allah pada hambanya? Kita diizinkan yang masuk di bulan Ramadan. Beruntung awak Bapak Ibu, kita diizinkan Allah untuk berjumpa di pada bulan yang paling mulia dibandingkan bulan-bulan Allah. Ada berapa bulan ke Bapak Ibu? 2 kali. Ramadan ke bulan ke? Bulan ke berapa? Ramadan. Baik kau awak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengizinkan awak masuk bulan Ramadan karena ada yang istimewa di bulan Ramadan tadi. Itu kau kaji lama Ibu. Lah banyak orang yang tahu. Tapi cara prakteknya banyak orang enggak tahu. Ya bulan Ramadan Lailatul Qadar. Kalau beribadah 1000 bulan gitu ya kan? Ibarat beribadah 83 tahun, dia tahu. Tapi prakteknya orang banyak lupa. Ini ikut-ikut puasa, yang terawih. Tapi prakteknya mereka lupa bagaimana yang sebetulnya yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kalau dalam belajar itu orang-orang ulama dulu, kalau hendak orang itu bawa pena sama catatan, dia mengandalkan ingatan. Imam Asy-Syafi'i kalau dia belajar sama gurunya, tak pakai catatan, tak pakai pena. Duduk saya mendengar boleh ibu. Hafal langsung saja apa yang disampaikan Ustaz tadi. Dibandingkan orang yang mencatat itu Imam Syafi'i Bapak Ibu. Ada sahabatnya di sampingnya yang membawa catatan pena. Kalau Imam Syafi'i tidak pakai catatan. Tapi ketika ditanya Imam Syafi'i, apa yang dicatat kawannya itu tadi melebihi ingatan tadi. Begitu saking luar biasa Imam Syafi'i ingatannya. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas disampaikannya kita pada bulan Ramadan ini. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muqaddimah baru dimiliki. Isinya bebas kita 10 menit. Bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kau perlu sampaikan, terutama yang baca Qur'an Al-Qur'an, terutama bagi ini bersalawat pada Nabi. Awak kasih mencari, kalau diawali kata Allahumma salli, itu tuh tidak pakai Allah apa lagi, wasallam alaih. Kalau misalnya awak doa kunutan, wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Salah tak tahu bahasa Arab itu. Ini kalau diawali fi'il, aku kaji bahasa Arab ini kan. Wassallallahu itu fi'il yang diwaris di akhir itu, madi.
Jadi yang terakhirnya pun madi juga wasallama bukan wasallim. Kecuali diawali Allahumma salli, baru wasallim kembali. Tapi kalau diawali wasallallahu dan wasallim dua akhirnya Bapak Ibu, ya. Nah, itu perlunya bahasa Arab tadi. Nah, makanya awak kadang kalau duduk sama para ulama, tahu ke ada punya, tak buka aib awak kalau banyak mengecek gitu. Orang yang banyak mengecek itu Bapak Ibu, tong kosong dari bunyinya. Nah, itu tuh. Jadi kalau duduk awak sama ustaz, buya-buya, guru-guru kita itu, janganlah ada. Karena orang itu tahu rahasia-rahasia awak. Misal Bapak Ibu duduk sama orang tua, banyak mengecek Bapak Ibu. Dari ciri-ciri Bapak Ibu yang mengecek itu, dia tahu karakter masing-masing. Dari mana tahunya? Dari Quran. Ada dalil-dalilnya sebenarnya. Makanya awak sampaikan jaga adab. Jangan sok-sok tahu. Yang sok-sok tahu itu yang tak tahu banget. Yang itu ada dua kemungkinan. Diam itu ya mas, dia memang jatuhnya tak tahu. Itulah kajinya. Itu kan arahnya kaji itu. Jadi itu penting supaya ingat ini atur atau sisi yang imam. Tuan guru itu perlu kajian bahasa. Jadi perhatikan mana tuan, tak asal-asalan dibaca. Iya Bapak Ibu, kalau ditanya sama Bapak Ibu, mau enggak didoakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau mau ada syarat-syaratnya. Di dalam Al-Quran diterangkan. Apa kata Allah? Inna Allaha wa malaikati. Apa? Inna Allaha wa malaikatahu. Akan agak ambil lagi ya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kalau terjemah harfiah, sesungguhnya Allah mendoakan Nabi dan seluruh para malaikatnya. Kok bisa Allah yang maha zat tadi, yang sampai awak berdoa tadi, inyo bahkan mendoakan Nabi. Siapa Nabi itu? Allah saja mendoakan inyo kan? Tapi diterangkan itu ada tafsir. Diterangkan apa maksud doa Allah tadi. Maksud doa Allah tadi diagihnya rahmat tadi. Diagihnya kalau kurang piti ditambahnya pitinya. Kalau dia kurangnya ilmu ditambahkan ilmunya. Jadi kalau ingin ditambahkan Allah kepada kita nikmatnya, tirulah hamboko kecil Allah. Nabi pakai alif lam di situ. Kalau pakai alif lam itu menunjukkan sesuatu yang khusus dalam bahasa Arab. Kalau cuma Nabiyun, itu tu tak tahu Nabi siapa. Tapi kalau lah menunjuk An-Nabiyyu, itulah khusus orang itu. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Makanya Allah bilang tadi, Allahumma salli wa sallim wa barik, itu tambah para ulama ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kuncinya. Tiru Nabi itu sadanya, baik akhlaknya, tingkah lakunya, supaya awak mendapatkan doanya Allah dan seluruh para malaikatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk pada kajian inti kita karena dia belajar kan. Awak tadi sangkunya tidak belajar terjemah. Awak sangkunya kini hari Sabtu. Itulah kaya kan. Timbul pertanyaan Bapak Ibu supaya langsung awak kajian praktik ba'a sebaliknya untuk Ramadan kau. Ibadah qiyamnya ba'a, puasanya ba'a awak praktekkan. Kini kau sampaikan dulu, ada enggak yang tahu apa keistimewaan bulan Ramadan tadi? Ada? Satu bulan boleh. Bulan Rahman. Supaya capek awak sampaikan. Sado itu batu, tapi yang paling batu itu ada dasarnya dulu. Dasarnya di hadis. Diriwayatkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bacakan hadisnya. Takut pikir lupa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu. Dia memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Apa kata Nabi? Qad ja'akum Ramadanu
Sungguh telah datang bagi kalian wahai sahabatku bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan ya Rasulullah? Diterangkan Nabi, bulan syahrul mubarak. Bulan apa? Syahrul. Di hadis kau setidaknya ada 6 keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama syahrul mubarak, bulan yang diberkati. Apa makna itu? Aku kaji ko perlu tata bahasa Arab, harus paham bahasa Arab. Tidak bisa memahami tekstual saja. Bulan Ramadan bulan berkah. Apa makna berkah di situ? Di situnya harus dijalan tafsirnya. Makna mubarak di situ tuh kata para ulama, karena de apa dilipat gandakan awak ketika beribadah di situ. Apa bisa dilipat gandakan amal ibadah awak di bulan Ramadan? Apa? Kan katanya Ramadan itu sayyidul syuhur, pemimpinnya segala bulan, ya kan? Apa bisa Ramadan sebagai pemimpin segala bulan? Ada yang tahu? Nah, apa? Baik, bagus. Itu dia jawabannya. Apa bisa Ramadan disebut sayyidus syuhur, pemimpin dari seluruh bulan? Karena di bulan itulah diturunkan Al-Quranul Karim. Jadi tiap-tiap Al-Quran yang melekat pada sesuatu, yang sesuatu itu diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, maka derajat bulan Ramadan diangkat Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang lainnya. Begitu juga siapa yang menyampaikan Al-Quran ke Nabi. Yang menyampaikan wahyu ke Nabi siapa? Malaikat Jibril. Seketika itu juga malaikat Jibril diangkat oleh Allah derajatnya menjadi sayyidul malaikat. Karena dia apa? Al-Quran di situ. Kasia disampaikan malaikat Jibril Al-Quran itu. Kan Nabi Muhammad SAW di ketika itulah Nabi Muhammad disebut Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin dari seluruh para nabi dan rasul. Karena dia apa? Nabi kita itu menyampaikan firman yang paling mulia. Kasia lo disampaikan ayat Al-Quran ko Bapak Ibu. Setelah Nabi dapat kok kasia disampaikan. Kau di seketika itulah umatnya juga diangkat. Kita kok Bapak Ibu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kita. Dalilnya mana? Al-Quran. Kuntum khaira ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Seketika itu juga awak sampai kini kok dilebihkan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat rahmat daripada Al-Quranul Karim. Jadi harapan awak kalau ada anak bapak ibu, jangan sekolah yang umum-umum ini. Boleh yang umum, ada tahfiz mu'ay itu. Boleh batul kan? Ada hukum tahfiz itu beko kalau yang rutinkan Al-Quran, diangkat Allah darajat beko. Karena dia ini fokus pada Al-Quran. Sisi yang mempelajari Al-Quran itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Bahkan sebaik-baik manusia, orang yang mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, kemudian mengajarkannya. Itu Bapak Ibu. Karena di apa Al-Quran itu situ dasarnya pedoman hidup awak. Cara hidup ko, cara makan juga, cara menghindari orang-orang yang beliko, cara menghindari orang. Aduh, selalu dalam Al-Quran itu ibarat rambu-rambu Bapak Ibu. Ada rambu-rambu belok kasih koyo kecil Al-Quran tu. Tapi yang membelok ke kiri, padahal ke kiri jurang. Jadi itulah logika sederhana itu Al-Quran. Kecil Al-Quran, jangan berbuat dosa kecil Al-Quran. Ini berbuat dosa. Jangan mempujikan orang, ini mempujikan orang lain. Jadi ini tidak salah di Allah lagi. Dan dia Allah Quran itu sebagai pelingit, sebagai hudan, petunjuk di orang itu. Tapi tidak orang mengamalkan, itu jangan salahkan Allah, nanti tidak diazab. Satunya lah disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Akan inti sila, lah habis waktu bawa. Ya.
baru cek keutamaan itu, alun yang lain itu masih dimulai kan? Potong saja. Masuk ke ayat yang terakhir. Dalil awak puasa di surah Al-Baqarah ayat 18. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau dikupas secara bahasa Arab, ya di situ tuh ayyuha itu ada 3 huruf di situ tuh, ada 3 kata. Kalau awak menerjemahkan ya ayyuhasi wahai ya, tidak itu, tapi terjemah biasa iyo. Kalau dalam bahasa Arab dibagi 3 di situ tuh, huruf yang 1, huruf ayyu 1, huruf hanya 1. Huruf ya itu apa dalam bahasa Arab? Itu namanya harfun nida. Apa maknanya? Huruf panggilan. Di dalam gramatikal bahasa Arab setidaknya ada hampir balik huruf panggilan dalam bahasa Arab. Ada a, ada u, banyak, dan salah satunya ya. Tapi khusus di dalam Al-Quran tidak menggunakan kecuali hanya dengan ya. Disitulah para ulama kita mengkaji bahwa Allah menggunakan kata ya tadi. Setidaknya ada 3 makna. Ya itu ketika digunakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu mencakup memanggil ke orang-orang sadonya. Ada 3. Baik orangnya itu panggilannya litakrib, liqarib, lidaul qarib yang pertama. Memanggil orang-orang yang dekat. Yang kedua lidaul mutawassit, memanggil orang yang menengah-menengah. Yang ketiga memanggil orang yang baik, yang jauh. Jadi ketika disampaikan di sikoko Allah memanggil ada 3 jenis orang beriman. Kita buka di situ tuh. Orang-orang yang beriman kok ada 3 tingkat Bapak Ibu. Dari huruf ya tadi. Ada yang imannya di bawah, tipis, itu yang baik tadi. Ada lo imannya mutawasid, yang pertengahan. Ada lo imannya yang qarib, yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah menggunakan kata ya, ini panggil hamba yang ketiganya tadi. Di Islam kok ada 3, imannya rendah, imannya menengah, imannya yang tinggi. Kalau dikaji yang ketiga kok bisa awak cek iman Bapak Ibu saya kok. Itulah para ulama tadi, ulama, tapi disampaikan ulama di kitab orang tua. Ciri orang yang lemah imannya, ini agak bosan mendengar ceramah kok. Itu salah satu. Karena dia ikut nur Bapak Ibu. Nur kon tak sangkut ke hati-hati kecuali hatinya bersih. Kalau hatinya kotor, menolak, mendongkol saja. Itu tanduk kotor mana hati. Tapi kalau bersih hati itu, inya pasti menahan hati juga nanti. Karena dia ikut ayat Allah. Jadi ada 3 untuk menguji iman awak itu. Yang pertama itu ayat itu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya orang-orang yang sholat itu bagi orang-orang mukmin mereka mengetahui waktu untuk sholat. Coba cari amanu tidak digunakan di situ atau al-mu'minu. Al-mu'minu kan ada bedanya itu. Kan pada waktu sampaikan. Amanu, mu'minu beda. Kalau amanu imannya masih rendah. Tapi kalau mukminulah menjadi isimnya, itulah menjadi karakternya keimanan itu. Kokoh panak keimanan itu. Misal, subuh ini jam berapa? Azannya 5.10. Ciri orang-orang yang kuat imannya mereka. Azan orang 5:10, inilah tiba di siko jam 5:10. Itu imannya lah gue, ciri-cirinya. Tapi kalau imannya yang menengah, orang dipanggil jam 5:10, ia tiba jam 5:10, mutawasid. Tapi yang rendah imannya dipanggil 5:10, ia tiba jam 6:10. Itu imannya baik, jauh. Itu rasa-rasa nanti ke diri. Sampai baru iman awak. Yang tiba capai itu ciri kata al-mu'minun, kokoh imannya. Awak lagi satu rahasia Bapak Ibu ya. Iko tidak dapat kecuali awak mengaji tafsir.
Kalau ingin Bapak Ibu menjadi orang yang siddiq, menjadi orang yang jujur, rezekinya lancar, ada rahasia dan pengorbanan. Mungkin tak sampai menerangkan praktik Ramadan 2. Ibu saya lagi dulu supaya apa? Hadiah kenang-kenangan supaya diamalkan. Untuk mencapai iman yang kokoh itu Bapak Ibu bangunlah cantik. Sebelum azan 2, sekitar 15 menit sebelum azan lah tiba di Sikoko, banyak istighfar. Orang-orang yang banyak istighfar, membaca astagfirullah sebelum waktu fajar, itu diterangkan dalam Al-Quran. Itu biasanya mereka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa kini lancar, kejujurannya itu mendapatkan kejujuran. Itu diterangkan di surat Al-Fatir. Al-Fatir di situ. Itu amalan ketika ingin dapat kenikmatan subuh tadi. Dan ciri khas orang yang khusyuk dalam salatnya itu memperbanyak istighfar dulu sebelum salat. Kalau ini tidak memperbanyak istighfar sebelum salat, memperbanyak bicara dunia-dunia, akan khusyuk salat itu Bapak Ibu. Syarat khusyuk itu banyak istighfar. Syarat khusyuk itu tahu bacaan. Syarat khusyuk itu wuduknya betul. Bau wuduk yang betul itu. Itu kajian panjang loh. Awak baru muda batangan alun selesai baru mengusap wajah habis waktu. Baru mengusap wajah baru alun ke tangan, alun kapur ya. Panjang mana kaki itu. Jadi yang baru wuduk itu tidak hanya zahir dibasuh. Dalam kitab Ihya Ulumuddin atau dalam kitab Mau'izatul Mu'minin bin Ihya'il Ulumuddin, salah satu karangan para ulama, yang membasuh wudu itu ada dua, zahirun wa batin. Apa maksudnya? Membasuh zahir dan juga batin awal. Yuk kita membasuh zahir kau dari hadas, dari segala sesuatu yang menghalangi awak tidak sah sholat. Itulah membasuh tadi. Tapi tidak itu lagi dong, batinnya juga. Misal wajah. Ya Allah, kalau diterangkan tuh sedetail-detailnya. Apa bacaannya? Ketika membasuh muka, awak cek lah sampaikan. Maknanya saja. Ketika membasuh muka tu, membasuh muka ya membasuh muka. Tapi mengecekkan ke kolbu tu. Mengecek si koko. Jangan berbicara, kalau berbicara makruh kata para ulama. Ya Allah bilang dalam kolbu, putihkan wajahku ya Allah dengan nurmu sebagaimana engkau putihkan muka para kekasihmu. Itu sabun yang kedua. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan hitamkan ya Allah wajahku sebagaimana engkau hitamkan wajah para musuh-musuhmu. Yang ketiga, ya Allah ampunkan dosa mataku yang mencari tidak elok, yang tidak engkau ridhoi. Kadang kan mataku tidak bisa dikontrol kan? Khususnya para awak laki-laki lagi bang. Apalagi pas takjil situ, ini padat banget kan, padusi banyak yang lewat, anak-anak gaji segala macam, apa badannya maupun segala macam kan. Itu tuh iman harus kuat. Yang iman yang tidak kuat tuh matanya melangak-melangak itu. Tapi kalau lah iman kuatnya itu beda. Karena apa nama sampaikan? Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ciri-ciri orang yang kuat kokoh imannya itu mereka sanggup untuk ghaddul basar, menundukkan pandang orang itu kepada cari-cari yang tak elok. Tapi selama mata awak mencari yang tak elok itu, awak melotot mencarinya, baik di HP maupun yang di luar, awak salah mencarinya, berarti iman awak yang tadi baik kepada Allah tipis, setipis-tipisnya. Cukup Bapak Ibu ya. Terakhir uraian man shoma Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Nabi? Man qoma Ramadan. Di riwayatnya ada dua riwayat. Ada kata Nabi, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada riwayat lain, man qoma Ramadan saja imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada yang lain, wa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan qiyamul lail, salah satu contohnya tarawih, dengan iman, dengan ihtisab, iman wa ihtisaban, kemudian dihapuskan Allah dosa-dosanya. Tapi perlu disampaikan apa tafsir
tafsirnya. Iman dan iman itu apa maknanya? Tidak sekedar puasa saja awak dulu ini. Orang puasa, orang tarawih, tapi tidak tahu apa yang puasa itu, apa yang tarawih itu. Itu yang awak sampaikan tadi itu. Banyak orang yang puasa di bulan Ramadan, tapi tidak tahu orang itu cara puasa yang sebetulnya itu. Satu syaratnya ketika Allah ingin mengampunkan dosa kita ada tiga. Kalau di dalam syarah kitab Bukhari itu, nama kitabnya itu kalau panjangnya Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa niyatihi wa ayyamihi. Itu kitab judul panjang Sahih Bukhari. Jadi yang salah buku kitab Sahih Bukhari kecil orang itu singkatan aja bu. Judul aslinya yang tadi masuk yang panjang. Artinya kumpulan-kumpulan yang komprehensif hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang bersambung sanadnya sampai ke Rasulullah yang selalu di kitab itu sahih selalu. Ini ada dalam tingkatan hadis itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Sahih itu terbagi dua, ada sahih di zati, ada sahih di ghairi. Yang hasan terbagi dua, ada sahih di zati, ada di ghairi. Yang dhaif itu terbagi dua yang banyak, ada maudhu, mungkar, itu banyak matruk. Ketika sahih itu turun ke derajat li ghairi, ketika sanadnya ada yang lemah tadi. Makanya turun derajatnya. Tapi khusus di kitab sahih itu selalunya lah sahih. Sanadnya sahih, ingatannya kuat dan matanya juga sahih. Apa keceknya? Ada tiga syaratnya. Supaya mendapatkan ampunan Allah tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Segala dosa-dosa awak yang telah berlalu itu ada dua pendapat para ulama, baik dosa kecil maupun dosa kadang. Dihapuskan Allah seketika ketika ibadah itu batu. Baca tiga syaratnya. Yang pertama keceknya imanan. Makna iman ko maksudnya awak puasa karena dek panggilan iman bukan dek panggilan orang lain. Bukan karena dek imamnya ancak bacaannya. Bukan dek di musala itu banyak al-maidahnya. Tiba kasih ko. Bukan karena dek ustaz-ustaznya bagus-bagus. Doktor misalnya di Masjid Raya, fasilitasnya bagus. Ke Masjid Raya lah awak sholat tarawih. Ustaz-ustaznya bagus, al-maidahnya mantap-mantap. Itu salah. Salah dia. Yang seharusnya dimaksudkan Nabi imanan tadi, kita melakukan puasa itu karena Allah. Apa maksud karena Allah tadi? Untuk mentaati inyo, untuk menyenangkan inyo. Itu maksudnya. Jadi bukan karena iman neraca awak pakai situ, salahnya. Makanya banyak yang puasa kata Nabi SAW, banyak nanti umatku di akhirat, di hari akhir zaman sekarang kok banyak berpuasa, banyak beramal soleh, tapi tidak ada gurunya. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa juh. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang tapi orang itu cuma lapar aja, pahalanya tidak ada. Berapa banyak orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail tarawih, tidak ada tapi orang itu pahalanya kecuali lelah saja. Tagak berjam-jam, tagak 30 menit sholat tarawih itu, tidak ada nilainya. Orang itu salah niat sejak awal. Itu harus berhasil. Yang pertama, kita beribadah puasa itu karena ingin menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mentaati inyonya, baik imamnya bacaannya suaranya agak payah, baik imamnya tidak rancak suaranya, tetap payah. Awak payah kasih itu bukan karena inyo. Kalau awak payah karena sesuatu hal selain Allah, itu imannya lah rusak. Niatnya lah rusak. Itu tuh kadang tidak salah dong. Itu syarat yang pertama. Kalau itu duduk dalam kita, masuk syarat yang kedua lagi. Imanan wahtisaban. Apa arti wahtisaban itu? Awak merasu ketika awak puasa ketika itu tuh pada hari ko, awak rasu puasa awak anu tapik mana deh, merasu kurang deh. Meskipun itu lah tapik doh, niatlah bagus, tapi itu merasu kurang daripada si Allah mungkin masih ada yang sabar. Ayo sambung di besok lagi puasa. Dianggap Allah 30 hari. Kalau bapak ibu 1 hari saja, syarat-syarat yang ketiga kau dapat, seketika itu Allah ampunkan seluruh dosanya.
Tapi ketika satu hari itu sampai 30 hari sampai 29 hari atau 28 hari tidak ada, masih ada sih niat-niat yang apa tuh? Iman-iman yang apa tuh? Apa namanya? Bukan karena Allah, tapi ada ke satu hari terakhirnya memang niat ikhlas pada Allah, dihapuskan Allah saja. Makanya itulah kasih sayang Allah. Jadi ini beri kesempatan 30 hari kawak. Mungkin lah tahu beko banyak umatnya kau salah niat. Makanya ini kasih 30 hari. Ini pertama mungkin salah orang tu, karena dia imamnya rancak, orang tu banyak lagi. Penyakit bulan Ramadan tu tiap-tiap tahun, di awal Ramadan banyak. Tapi di ujung-ujung ada peningkatan. Peningkatannya sampai maju kamu. Di awal pada kalau kecek guru awak atau imam awak di kampung ibarat ikut mancing. Tabal di Zogalia, tabal di pangkang di ujungnya lagi. Padahal sebetulnya itu di awal sampai akhir itu seharusnya grafik menaik. Itu ada hadis Nabi. Karena puncak ibadah itu di 10 terakhir Ramadan. Di situ sebetulnya awak untuk semangat mana di situ. Karena di situ tuh apa? Lailatul Qadar. Itu kesempatan luar biasa. Jadi kalau ada orang teko di 10 terakhir adalah sakit-sakit orang yang awalnya ramai di situ, itu dah nampak imannya bahan. Ada yang baik tadi, ada yang mutawasid tadi, ada yang orik tadi. Ciri orang-orang yang baik di awal-awal itu tuh wangi, tapi di akhir-akhir tidak semangat. Itu tuh baik, lemah baru imannya. Tapi yang kokoh imannya itu dari awalnya datang sampai akhir tetap datang. Apa dalilnya di surah? Ada ayat para malaikat itu yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Dikirakan para ulama la yafturun, para malaikat itu selalu senantiasa bertasbih pada malam hari dan pada siang hari. La yafturun, tidak pernah bosan-bosan. Kalau dalam tafsir la yafturun kau, di awal ini menggas sholat, tapi di akhirnya lemah. Itulah makna orang-orang yang banyak beramal soleh. Di awalnya banyak tiba, tapi di akhirnya mencari baju pakaian lain, baju baru lain. Itulah yafturun imannya. Imannya kokoh di awal, tapi yang di akhirnya apa? La yafturun, futur kecewa, futur. Itu imannya di awal kencang, di akhirnya lemah. Itu syarat yang kedua. Yang pertama imanan, berasikan niat untuk mentaati Allah. Yang kedua merasa evaluasi taruh awak, merasa bersalah, merasa ikut alun misal awak sampaikan ke Allah untuk menghapus dosa-dosa awak, maka tambah amalan-amalan yang lainnya. Yang ketiga waniyatan, kecil Imam Bukhari dan tafsirnya. Ada imanan, ada wahdisaban, ada niat. Apa niat awak untuk ibadah awak tanya dulu. Kalau salah-salah jawab itu bahaya bro. Apa niat awak untuk ibadah puasa bro? Awak tanya dulu. Apa bro? Salah satu aja. Apa niat awak melaksanakan puasa bro? Apa? Dapat puasa sebelumnya. Niat. Niat awak melaksanakan kok apa dorongannya? Seberkan hidup. Seberkan hidup ya. Seberkan hidup cek, boleh membersihkan diri, boleh. Ada orang cek, awak sholat puasa itu untuk menunaikan kewajiban, betul. Awak puasa kan menunaikan kewajiban kan? Tapi itu masih salah niatnya, masih salah. Niat yang paling baik, punya ada hadis Nabi SAW, yub'atsuna ala niyatihim. Kamu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan sesuai niat kalian. Kalau niat kalian nanti karena dia kurang aja awak puasa, itu nanti pahalanya ke situ saja. Kalau nanti awak niatnya beribadah itu untuk dicari orang, sampai situ saja. Tapi kalau niatnya karena Allah lillahi ta'ala, ikhlas seikhlas-ikhlasnya, baru itulah yang tekan abadi tadi. Beda tadi itu. Kalau imanan tadi untuk menyenangkan Allah, kalau yang niat tadi memang ikhlas karena Allah.
Beda. 3 itulah syarat supaya awak menepik ghufur lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi apapun kondisi awak, apapun kondisi imam, apapun kondisi ustaznya, apapun kondisi musolanya, ada al-maidah atau tidaknya tetap datang. Kalau tidak ada al-maidah kadang menurun saja. Itu imannya sebatas al-maidah kan. bukan al-maidah pendorongan awak. Pendorongan awak itu Allah. Karena al-maidah ke pendorong awak ibadah, ya al-maidah sini awak dapatnya, pahala tak dapat. Tapi karena Allah, kalaulah Allah lah awak niatkan, apa diminta dari Allah. Kalau diminta surga Firdaus dapat. Tapi karena Allah. Ya, sekian dulu lah kajian awak ini, Bang. Ada resah nampak sebagian orang. Beko, kamu raja lah itu kan? Beraja kan? Ya. Itulah dulu kajiannya, nanti kita sambung lagi bawa lanjutannya kalau ada kesempatan. Yang penting yang katigoko berasihan mana tuh? Kalau tak berapa yang katigoko alim tapi awak takut dalam diri. Efeknya beko di akhir Ramadan berubah kehidupan awak. Yang dulunya awak tak sholat 5 waktu tak lengkap, yang sunah-sunahnya tak dapat, di akhir bulan Ramadan tanda keberhasilan puasa awak dan sholat yang mulai awak itu setelah bulan Ramadan meningkat ibadah awak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ciri-ciri yang puasanya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian yang dapat awak sampaikan. Mohon maaf kata-kata kami yang tak tepat pada tempatnya. Kami mohon maaf, kami minta ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah tadi tazkirah kajian subuh kita pada pagi ini. Dan kita lanjutkan belajar terjemahan Al-Quran bersama Ustaz Fedra Amirwan. Dan nanti malam guru kita adalah Profesor Abdul Razak LSI, Profesor Dr. Abdul Razak BSc. Dan besok paginya adalah Ustaz kita Joko Tingkir. Ibu Joko Tingkir besok pagi. Itu ada fotonya di layar. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Jadi kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sudah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.